Aku sedang memikirkan tingkat rasa sakit pergelangan tangan saudara saat tiba-tiba ada seorang perempuan mengetuk pintuku. Mata besar dengan kelopak mata ganda berkelip-kelip. Dengan penampilan seperti itu jelas dia tipeku. Dia tersenyum sambil berkata, "Dia adalah calon istriku." Dengan tatapan terkejutnya, aku langsung melompat dan memeluknya. Memeluk erat jodoh yang diberikan oleh Tuhan ini. Suhu tubuh perempuan itu terasa melalui pakaian. Hangat dan nyaman. Entah berapa lama aku memeluknya. Perempuan yang kupeluk akhirnya menyentuhku. Dia sangat lucu. Jari-jarinya lembut seperti cakaran kucing kecil. Kalau begitu bisakah kita masuk dan peluk kepalaku? Mengangkat dari sela helai rambutnya. Menyadari diriku sedikit kesulitan. Segera melepas pelukanku. Perasaan hangat di pelukan tiba-tiba hilang. Belum sempat perasaan kecewa muncul. Dia dengan sukarela menggenggam tanganku. Dengan akrab menarikku masuk ke dalam rumah. Jari-jarinya tipis dan lembut. Dengan lembut membungkus telapak tanganku. Butuh waktu bertahun-tahun. Rumah yang penuh dengan suasana sendiri ini. Akhirnya ada seorang perempuan menginjakan kaki. Dan dia juga menggenggam tanganku. Untungnya rumahnya tidak terlalu berantakan. Menatap bagian belakang kepalanya. Sejenak lupa tentang hal memotong pergelangan tangan. Sudut bibirku tak kuasa mengangkat. Ingin sekali tersenyum sampai ke belakang telinga. Sisa akal sehat membuatku menyentuh dahiku dengan punggung tangan. Suhu normal. Aku tidak demam. Aku menekan diriku sendiri sekali lagi. Sakitnya membuatku terisak seketika. Oke, memastikan ini bukan mimpi. Dia membuka lemari sepatu. Terampil mengambil sepasang sandal dari dalamnya. Memakai yang hanya ukuran saya. Sayang, nanti kita pergi ke supermarket beli beberapa kebutuhan hidup ya. Sayang. Dia malah memanggilku sayang. Aku segera merasakan jantungku berdetak tidak beraturan. Pokoknya melihat bibirnya membuka dan menutup. Aku hanya manggut-manggut dengan terpaku. Dia memandangku dengan senyum lembut. Memperlihatkan lesung pipi di pipinya. Belum sempat memperkenalkan diri secara formal. Aku adalah istrimu di masa depan. Namaku Yun Pan. Dia bertitik jari mendekatiku sedikit. Bertatapan dengan matanya yang tersenyum. Aku secara naluriah mengerutkan dagu. Yun dari awan putih. Pan dari tepi sungai. Sayang, sudah ingat belum? Suaranya yang manis dan lengket masuk ke telingaku. Astaga aku. Bagaimana seseorang bisa begitu imut? Dia bilang dia adalah calon istriku. Aku benar-benar percaya. Karena Yun Pan benar-benar tertanam di hatiku. Aku merasa tenggorokanku agak sesak. Terus mengangguk. Seperti menumbuk bawang. Sudah ingat Yun Pan? Yun Pan. Calon istriku. Istriku. Aku menelan ludah. Secara refleks merapikan lipatan di bajuku. Dengan wajah memerah berkata, "Halo. Namaku Zheng Mings. Saya saat ini seorang programmer. Memiliki sepeda motor untuk bepergian. Orang tua di rumah dalam keadaan sehat. Tidak memiliki saudara kandung. Asal-usul keluarga saya, aku belum selesai bicara." Yun Pan tiba-tiba meraih tangan saya menutup mulut saya. Menggeleng-geleng kepala sambil berkata, "Kita berdua sudah menikah. Apakah aku belum tahu semua ini? Sudah cukup, sayang aku lapar ingin makan." Begitu dia menyebut hal ini, aku baru ingat. Aku juga belum makan malam. Perut masih terasa nyeri samar yang familiar. Yun Pan menggenggam tangan saya dan membawaku ke depan lemari es. Saat dibuka, selain minuman warna-warni kebahagiaan rumah tangga ada. Hanya ada makanan beku siap saji. Yun Pan menghela napas. Menutup pintu lemari es dengan cepat. Aku sudah tahu, seharusnya tidak perlu membuka lemari es ini. Aku langsung mengulurkan tangan dan segera mencari di internet, cerdas. Yun Pan ternyata sudah punya prediksi. Melirikku dengan tajam. Jangan bilang padaku makan mie instan ya. Di rumah seharusnya makan yang beneran. Aku mengangguk dengan kosong. Tidak jelas dengar dia bilang apa. Di pikiranku semua tentang tatapan dia tadi ke aku. Astaga, kenapa dia bahkan saat membuang muka pun terlihat keren. Tiba-tiba aku tersentak. Aku agak terkejut. Segera mengikuti Yun Pan ke dapur. "Kakak, kamu tahu di bawah meja ada mie instan?" Yun Pan meletakkan tangan di pinggang dan memutar kepala. Berpura-pura kesal berkata, "Aku adalah calon istrimu. Aku pasti tahu semua hal ini. Apa kamu masih tidak percaya aku adalah istrimu?" Takut dia marah. Aku buru-buru menggeleng. Tidak. Saya gugup, jadi kebiasaan gagap saya muncul lagi saat berbicara.
namun tak disangka membuatnya tertawa. Dia mendekat, aroma rambutnya bercampur dengan angin sepoi-sepoi, bercampur dengan udara. Akhirnya berubah menjadi wangi yang ringan melayang di sekelilingku. Melihat aku yang canggung, dia tertawa lagi. Tiba-tiba mengulurkan satu jari menunjuk ke arahku. Di pantatmu ada tanda lahir sebesar ibu jari. Saat umur 5 tahun, aku kehilangan gigi depan karena meledakkan petasan. Saat 6 tahun karena terserang masuk angin. Guru dan ayah saat 7 tahun mengalami cowok-cowok di kelas melepas celananya. Aku gugup, mengulurkan tangan menutup mulutnya. Namun saat menyentuh bibir hangatnya, seperti tersetrum listrik, aku menarik tanganku kembali. Kedua tanganku tak tahu harus diletakkan di mana. Kakak, kamu jangan bicara lagi. Aku percaya kamu adalah calon istriku di masa depan. Yunpan dengan bangga mengangkat dagunya. Seperti seekor kucing yang manja dan sombong. Calon istriku. Aku ternyata punya istri di masa depan. Dan dia juga sangat cantik. Tapi yang lebih membuatku terkejut adalah, aku ternyata punya masa depan. Aku merasa kepalaku agak pusing. Mengangkat tangan dan menyentuh kepalaku lagi. Tangan dingin. Tidak demam ya? Sayang, ayo kita pergi ke supermarket beli sayur sekarang. Yunpan berkata sambil berjalan dengan alami ke sofa. Bersiap membantu aku mengambil jaket. Memperhatikan gerakannya. Hatiku menjadi tegang. Sebuah sprint. Lebih dulu darinya. Menempatkan tangan di atas jaket. Tapi karena tidak mengerem tepat waktu, tak sengaja menabrak dia dengan keras. Astaga. Dia sangat lembut. Jangan-jangan aku menabraknya sampai mati ya? Aku gugup memegang lengannya. Segera memeriksa apakah dia terluka karena tabrakan. Kamu tidak apa-apa kan? Yunpan menyibakkan rambut di telinganya. Aku lihat telinganya sedikit memerah. Tidak apa-apa, cuma ketabrak sedikit. Kalau tidak apa-apa, pasti tidak apa-apa kan? Detik berikutnya, Yunpan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang bercahaya tanpa tanda-tanda menatap langsung ke mataku. Membuatku merasa napas terhenti sebentar. Jantung di dadaku hampir meloncat keluar. Sayang, kamu harusnya memanggilku Yun Yun. Kamu dulu selalu memanggilku begitu. Panggilan yang begitu akrab. Meski tahu dia adalah calon istri saya, tapi saya masih malu untuk mengucapkannya. Belum sempat saya gelengkan kepala, sudah melihat bibir Yunpan mengerut. Mata memerah, seolah-olah ingin menangis. Saya langsung jadi cemas. Tangan yang diletakkan di dada berayun bolak-balik. Jangan menangis ya. Saya, kamu jangan menangis, Yun Yun. Dia menjawab dengan sangat lantang. Saya melihat lagi, di mana tanda dia akan menangis. Sekarang dia justru sangat puas. Aduh, ketipu saya. Tapi sudut bibir saya tak sadar tersenyum. Kenapa saya merasa tidak marah padahal ditipu? Karena dia calon istri saya? Yunpan mendekat sangat dekat. Saya menelan ludah. Tatapan saya menghindar ke arah pintu. Biarkan dia duluan ke pintu. Tunggu aku melihat dia berbalik. Aku buru-buru menyembunyikan pisau lipat di sofa ke sudut. Sambil memakai pakaian. Sambil berjalan ke pintu. Yunpan bersandar di pintu. Tersenyum manis menatapku. Lalu dengan alami menggandeng lenganku. Aku melihat sisi wajahnya yang lembut. Merasa agak bingung. Ini adalah calon istriku. Istriku. Supermarket tidak jauh dari tempat tinggalku. Tapi Yunpan di sisiku. Jelas ini pertama kali dia bertemu denganku. Namun entah kenapa ingin membuat jalan yang familiar ini terasa lebih jauh. Sampai di supermarket, Yunpan memilih beberapa barang untuk mandi dan cuci muka. Lalu menggandengku menuju bagian bahan segar. Seiring barang dalam keranjang belanja semakin banyak, aku baru sadar bahwa yang dia taruh ternyata semua adalah barang yang kusukai. Yunpan mengangguk dengan wajar. Kamu suamiku, kan? Kalau tidak beli yang kamu suka, mau beli apa? Mendengar kata-katanya, aku berdiri di tempat, melihat Yunpan memasukkan lebih banyak barang ke keranjang belanja. Entah mengapa aku merasa dada ini sedikit perih. Dari kebingungan masa kecil hingga kebimbangan masa remaja. Lingkungan di sekelilingku selalu berkata agar aku tidak pilih-pilih. Yang penting ada. Yang penting sudah cukup baik. Bahkan orang tuaku pun begitu. Saat kecil, karena aku gagap saat berbicara, aku dibuli oleh anak laki-laki di kelas. Mereka melepas celana di depanku. Orang tuaku cuma mengatakan, yang penting bisa sekolah. Jangan banyak omong, makan saja. Hal yang sering ku dengar dan alami. Yang penting ada makanannya, sudah cukup baik. Jangan pilih-pilih.
Jadi aku sering bercanda bahwa aku mudah dipuaskan. Sangat puas. Bahkan aku sendiri juga tidak terlalu bisa. Tiba-tiba menyadari kecintaanku pada sesuatu. Tapi ini pertama kalinya seseorang bisa mengingat dengan tepat kesukaanku. Kupikir Yunpan pasti orang yang sangat perhatian. Dia juga pasti akan baik pada aku di masa depan. Deng 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 deng. Telepon di saku tiba-tiba berdering. Membawa kembali pikiranku. Melihat catatan di atas yang bertuliskan dua kata bos. Tanganku spontan bergetar. Saat aku dilahirkan, ponsel sudah di telingaku. Sial. Menemani Yunpan berbelanja. Aku lupa bahwa aku masih lembur. Yunpan sedang memilih gelas. Aku memanfaatkan dia tidak memperhatikan. Dengan cepat aku berjalan ke sisi lain. Menahan rasa tidak nyaman di perut. Membalas pesan bos Wang. Saya Zheng Mings. Kamu ikan busuk mati. Kalau tidak mau bekerja, katakan saja terus terang. Sekarang jam berapa? Kenapa barangnya belum selesai? Saya belum selesai mengurus urusan. Suara marah Wang Bapi datang dengan ganas. Mendengar umpatan yang diulang dan familiar dari sana. Saya cuma merasa telinga saya berdengung lagi. Seluruh pikiran saya terseret. Sebuah rasa lemas yang sangat familiar menyapu seluruh tubuh saya. Tidak menyenangkan, benar-benar tidak menyenangkan, tidak bermakna. Saya terbiasa membungkuk mengangguk dan meminta maaf. Terus-menerus mengiyakan. Di sana bos Wang. Saya akan segera kirim ke kamu. Berikan saya waktu lagi. Aku 1 jam. Sebelum ikan busuk mati 1 jam. Sekarang juga 1 jam. Tidak bisa panggil. Langsung bilang supaya cepat pergi. Bagaimanapun juga, sampah sepertimu tidak ada gunanya tinggal di sini. Sudah tahu, aku sudah tahu. Saat aku sedang bersiap melanjutkan minta maaf. Tiba-tiba merasa ponsel terlepas dari tangan. Hatiku jadi panik. Dengan terburu-buru aku menoleh ke belakang dan baru sadar bahwa Yunpan merebut ponselku. Aku tidak tahu kapan dia berjalan ke belakangku. Sudah dengar berapa lama. Dia terlihat sangat marah. Keningnya berkerut erat. Aku ingin merebut ponsel itu kembali. Dia malah menatapku dengan tajam. Aku refleks menarik tangan. Yunpan menatap layar ponsel. Mengulurkan tangan kanan dan mendorong punggungku. Biarkan aku meluruskan tulang punggungku. Dia mencium tenggorokannya 2 kali. Langsung mulai memaki. Membuktikan kalau Z itu tidak berguna. Kalau begitu seluruh departemen R dan D kamu, dari atas sampai bawah. Semua orang adalah orang yang tidak berguna. Ada berapa orang yang benar-benar mampu? Kamu sendiri tahu kan? Bukankah itu cuma karena dia mudah diintimidasi? Bibir merah itu membuka dan menutup. Kata-katanya tajam dan terus mengalir. Cara dia berdebat juga terlihat menarik. Seperti kucing yang bulunya berdiri. Mendengarkan suara Yunpan yang penuh keyakinan. Yang ajaib adalah, aku entah kenapa jadi tidak panik. Tangan Yunpan yang meraih punggungku. Membuatku merasa sangat panas. Kamu siapa sampai berani berbicara seperti itu padaku? Suara Wang Bapi sangat keras. Aku bahkan bisa membayangkan dia di sana sedang marah-marah menyemburkan air liur. Yunpan tersenyum sinis. Aku adalah istrinya. Apalagi kamu, nenek buyutmu pergi sana. Kalau ada lagi kali berikutnya, aku akan ke kantor kamu dan merobek mulutmu. Belum menunggu jawaban dari sana. Yunpan tanpa basa-basi memutus panggilan telepon. Dia menghela napas panjang. Pipi menggelembung. Masih belum marah. Belum pernah lihat perusahaan mana yang berani memperlakukan orang penting seperti ini. Pengupas kulit kematian ini. Memang benar dia adalah si raja pengupas kulit manusia. Aku menerima telepon yang dilempar kembali oleh Yunpan. Aku terkejut padamu. Bagaimana kamu tahu kami diam-diam memanggilnya bajingan? Menyamar sebagai manusia. Yunpan masih belum tenang. Mendengar kata-kata ini. Dia menatapku dengan sinis. Tapi tetap terlihat cantik. Dia menggandeng lenganku. Omong kosong sudah diucapkan. Aku adalah calon istrimu. Bukankah aku tahu itu? Tiba-tiba Yunpan berdiri dengan jinjit. Mengusap kepalaku. Nada suaranya melunak. Jangan pedulikan si bajingan itu. Dia cuma memanfaatkanmu untuk mengeksploitasi kamu dengan sengaja. Jangan ambil hati omongannya. Jari jemarinya menyusuri rambutku. Aku tiba-tiba mengerti kenapa anak kucing dan anak anjing saat dibelai kepala bisa bergoyang-goyang senang. Karena aku juga ingin menggelengkan kepala. Entah kenapa Yunpan punya daya tarik tersendiri. Daya tarik yang membuatku merasa tenang dan patuh. Melihat aku mengangguk. Yunpan entah kenapa sangat senang. Alis cantik dengan mata yang melengkung.
membuat hatiku menjadi lembut. Dia memeluk lenganku dengan penuh kasih sayang. Berbicara denganku tentang apa yang akan dimakan besok. Tapi pada dasarnya hanya bertanya pendapatku berdasarkan kesukaanku. Apa yang dia katakan biasa saja. Gerakan memilih barang lancar. Seperti sudah mengalaminya beribu kali. Membuatku tidak bisa tidak percaya padanya. Yunpan benar-benar istriku. Lampu kuning hangat di supermarket menerangi kepala Yunpan. Dalam hidupku, pertama kali di kota besar yang asing ini aku merasa memiliki tempat. Ternyata di masa depan aku akan berbelanja bersama Yunpan. Berjalan bergandengan tangan seperti pasangan biasa di kota. Aku yang sulit berdiri tegak di kota. Sehari-hari bekerja keras hanya untuk mengisi perut. Ternyata bisa memiliki kebahagiaan. Ternyata akan ada seseorang seperti itu dalam hidupku. Menemani aku mendengar suara jangkrik di bawah sinar bulan. Menemani musim semi dan gugur. Refleks tangan kananku perlahan menyentuh pergelangan tangan kiriku. Padahal setengah jam yang lalu, aku masih berpikir untuk mengirisnya hingga terluka parah di sini. Agar hidupku yang seperti ikan busuk ini benar-benar berakhir. Tapi Yunpan tiba-tiba muncul di depan pintu rumahku. Mengacaukan rencanaku bunuh diri. Sayang, ikan ini segar sekali ya. Kita beli 1 ekor. Besok siang kita makan. Yunpan setengah berjongkok di depan akuarium. Ingin memilih ikan yang paling segar. Mendengar dia terus berbicara di dekat telingaku. Ibuku menarik lengan bajunya yang halus dan licin. Berbisik. Yunpan, apakah kamu dikirim oleh surga untuk menyelamatkanku? Yunpan tertawa geli. Dia menyentuh dagunya sambil berpikir sejenak. Dengan manis dia mendekatkan kepalanya ke tubuhku. Menarik kerah bajuku. Memaksa aku untuk bertatapan dengannya. Mata Yunpan sangat indah. Seperti kehidupan musim semi yang penuh semangat. Penuh dengan kehijauan. Saat ini di matanya yang cantik penuh dengan bayanganku. Yunpan menatap mataku dengan sangat serius. Mengatakan kata demi kata. Suamiku, yang bisa menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Dan aku hanya datang untuk menyaksikan proses penyelamatan dirimu saja. Saat berbicara, bulu matanya bergetar lembut. Seperti kupu-kupu mengepakkan sayap hendak terbang. Menggoda perasaanku yang baru ini. Aku tiba-tiba merasa telah sial sepanjang hidup. Akhirnya beruntung sekali. Membuatku bertemu dengan Yunpan. Bahkan membuatnya menjadi istri masa depanku Yunpan. Membeli banyak barang. 2 kantong belanja besar penuh terisi. Berat sekali. Untungnya aku punya 2 tangan dan cukup kuat. Kembali ke rumah. Yunpan mengarahkan saya untuk memasukkan bahan makanan ke dalam kulkas. Dia sendiri masuk ke dapur. Memanaskan air. Memasak dengan menyalakan api dan menuang minyak. Rumah saya ini. Dapur ini untuk pertama kalinya begitu ramai. Apakah nanti di rumah kamu yang masak semua? Yunpan sedang mengenakan celemek. Dengarkan kata-kataku. Tersenyum sambil menggelengkan kepala. Hanya kadang-kadang, sebagian besar waktu kamu tidak membiarkanku memasak. Aku hanya menjadi penonton di sebelah. Kalau begitu aku di masa depan cukup baik. Belajar memasak demi Yunpan. Aku sudah bilang kan. Bagaimana mungkin aku rela membiarkan Yunpan memasak? Aku melihat kulkas yang terisi penuh. Hatiku sangat terasa penuh. Saat Yunpan sedang sibuk, diam-diam menyimpan serangkaian tutorial memasak di ponsel. Hapuskan skill bertambah 1. Masakan Yunpan sangat sederhana. Hanya mie putih dengan beberapa lembar daun sawi. Tapi dibanding biasanya saya yang asal merendam mie instan, ini sudah bisa dibilang makanan lezat. Rasanya bagaimana? Di bawah tatapan penuh harap Yunpan, saya dengan senang mengunyah apa yang ada di mulut. Sangat enak. Mie ditelan. Perut langsung terasa hangat. Meredakan rasa kram. Yunpan mencicipi sekali. Namun langsung mengerutkan kening. Dengan bingung mengusir rambut dari wajah. Memiringkan kepala melihat saya yang sedang makan dengan lahap. Saya terdiam dan menghela napas. Ada apa? Rasanya terlalu tawar ya. Kamu memasak enak. Tidak apa-apa, nanti aku yang masak. Dengarkan kata-kataku. Yunpan langsung senang dan mengerutkan matanya. Temani aku makan mie hambar itu sampai habis. Mulut tidak merasakan apa-apa. Tapi dimakan dengan nikmat. Menatap aku sampai kenyang. Yunpan tiba-tiba datang memeluk aku. Kenapa, San? Yunpan menyembunyikan kepala di leherku. Suara pelan masuk ke telingaku. Sayang, aku harus pulang. Kamu harus istirahat dengan baik. Tahu tidak? Aku agak panik. Tangan yang ada di samping perlahan menyentuh bahunya. Kamu harus kembali. Lalu kita akan bertemu lagi besok, kan?
Tentu saja, jawab Yunpan dengan tegas. Hatiku seperti menemukan tempat kembali. Seketika menjadi tenang. Dia hanya memintaku mengantarnya ke bawah. Aku menatap sosoknya yang semakin jauh. 1.1 menelusuri siluetnya di bawah sinar bulan. Sungguh aneh. Aku dan Yunpan baru pertama kali bertemu. Tapi aku merasa kita sudah lama bertemu. Mungkin karena jodoh di kehidupan sebelumnya kurang tepat. Yunpan bilang dia adalah calon istri masa depanku. Jadi mungkin di kehidupan sebelumnya kita memang pasangan suami istri. Jodoh berjalan jauh, Yunpan tiba-tiba berbalik. Melambaikan tangan dari tempatku berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Meskipun jauh, tak bisa melihat ekspresinya. Tapi aku rasa dia pasti tersenyum. Tersenyum dengan cerah. Aku segera membalas lambaian tangan. Selamat tinggal, Yunpan. Sampai jumpa besok. Senja merunduk rendah. Galaksi tergantung ringan. Awan berubah menjadi kain tipis malam. Lembut menutupi bintang dan bulan. Membuat malam semakin kabur. Aku memeluk komputer, mengusap mata yang perih. Bekerja lembur menyelesaikan tugas dari Wang Bapi. Hingga keputusan terakhir ditegaskan. Aku merasa bahuku rileks. Memeluk komputer lalu terjatuh ke tempat tidur. Layar ponsel yang menyala terus-menerus mengirim balasan kata-kata dari Wang Bapi. Aku cukup mengagumi dia. Aku begadang semalam suntuk untuk lembur. Dia begadang semalam suntuk untuk memarahiku. Sungguh orang yang sangat gigih dan kecil hati. Melalui jendela, aku setengah sadar melirik sekilas warna malam di luar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku memiliki harapan untuk besok. Sampai jumpa besok ya. Alarm kerja Yunpan tiba-tiba berbunyi. Aku duduk dari tempat tidur. Mengusap pelipis yang terasa sakit dan pusing. Sembarangan menggosok gigi lalu bersiap untuk keluar. Tiba-tiba teringat akan bertemu dengan Yunpan hari ini. Maka segera bersemangat dan menyisir rambut dengan rapi. Tepat waktu sampai di kantor. Baru duduk di meja kerja. Terdengar suara tepukan keras. Dokumen dilempar berat ke atas meja. Kemudian suara tajam Wang Bapi masuk ke telingaku. Kamu ikan busuk mati itu. Apa yang kamu buat ini? Jarumnya menekan meja. Menggerakkan tubuh gemuk bersama getaran. Banyak rekan kerja di sekitar melihat ke arah sini dengan khawatir. Jariku diam-diam mengetik di ponsel. Tidak perlu menebak juga tahu. Isi percakapan kira-kira tentang Zheng Mings yang kembali dimarahi Wang Bapi. Kenapa dia sangat sial begini? Tetapi lebih banyak orang hanya menunduk dan bekerja. Semua orang sudah terbiasa. Saya dimarahi. Diam-diam mendengarkan amukan Wang Bapi. Saya menunduk tanpa berkata sepatah kata pun. Kesunyian saya berhasil membuat Wang Bapi puas. Setelah puas memarahi, dia mendengus. Dengan kata-kata dingin membuat saya mengulang. Kaki dengan sepatu kulit menendang kursi saya. Membuat seluruh tubuh saya terguncang. Melihat dokumen yang dilemparkan Wang Ba. Saya menopang kepala. Menutup mata. Dengan tenang menunggu. Dan kepekaan menghilang. Sibuk terus sampai tengah hari. Tidak tahu sudah berapa kali saya mengubahnya. Akhirnya Wang Bapi puas. Saya meremas perut yang kosong. Kembali ke tempat duduk. Perut mulai kram lagi. Disertai rasa nyeri ringan. Menyadari gerakanku. Rekan kerja di sekitar menepuk pundakku. Zheng Ye, kamu sudah bekerja di perusahaan ini berapa tahun? Wang Bapi begitu memperlakukanmu. Kenapa kamu tidak resign saja? Kalau resign mau kemana? Bagaimana dengan sewa rumah? Bagaimana dengan orang tua? Sangat realistis dan sederhana. Rekan kerja ikut menghela napas. Mataku juga memar sekarang. Aku sedang berniat tiduran sebentar di tempat kerja untuk tidur siang. Tiba-tiba ponsel berdering. Ada panggilan dari nomor tak dikenal. Sayang, cepat keluar lihat. Aku bawa apa untukmu? Itu suara Yunpan. Tubuh bereaksi lebih dulu dari saya. Saya turun dan melihat Yunpan memegang 2 ember termal. Melihat saya, dia tersenyum manis sambil berdiri di ujung jari. Panggilan, sayangnya jelas dan percaya diri. Membuat banyak orang menoleh ke sini. Sangat ajaib. Orang lalu lalang di sekitar. Tapi dia dalam pandangan saya seperti membeku. Gerak-geriknya saya perhatikan dengan teliti. Saya buru-buru berjalan ke sisinya. Mengambil kedua ember termal yang berat itu ke tangan. Aku datang untuk mengantarkan makanan. Yunpan mengaitkan lengannya dengan saya. Mencari tempat duduk. Menarik saya duduk. Dalam ember termal itu ada bubur seafood. Di atas bubur mengapung beberapa daun ketumbar hijau segar. Kamu selalu lembur.
Jadi harus makan dengan baik. Kalau tidak, sakit perut akan semakin parah. Yunpan memasukkan sendok ke tanganku. Membelai wajah sambil melakukan hal-hal, harus mengawasi aku makan. Sendok pertama bubur seafood menyentuh ujung lidah. Rasakan hangat dan lembutnya sentuhan itu. Sejenak membangunkan rasa yang tertidur. Sangat enak, sangat cocok dengan seleraku. Dasar buburnya dimasak dengan sangat tepat. Tidak hanya mempertahankan rasa asli beras, tapi juga menggabungkan kepekatan dan kelembutan yang dibawa oleh perebusan lambat selama waktu lama. Secepat itu menenangkan perutku yang tadinya berkontraksi. Minggu ini Yunpan pasti sudah memasak lama. Sayang, kamu harus menjaga perutmu dengan baik. Kalau sampai kena kanker lambung dan meninggal, aku akan jadi janda. Ucapan Yunpan yang tanpa tedeng aling-aling itu seperti petir yang mengejutkan. Aku tidak siap sama sekali. Tak sengaja tersedak. Aku batuk beberapa kali berturut-turut. Wajah terasa agak panas. Bergumam tidak akan membuatmu menjadi janda. Suamiku, kamu bilang apa? Tidak memperhatikan ucapanku. Aku menyentuh wajah yang panas. Dengan terburu-buru menggelengkan kepala. Untungnya Yunpan tidak bertanya lebih jauh. Yunpan bekerja di perusahaan di seberang kita. Bubur itu dia masak tadi malam. Dibungkus sepanjang malam. Kamu membawa termos istimewa ke kantor. Iya. Yunpan mengerucutkan bibir dan merajuk berkata. Tapi berat. Tapi kan kamu suamiku. Di mulut ada aroma nasi yang lembut. Tangan yang aku letakkan di bawah meja menggosok berulang kali. Menyiapkan sebentar. Salahkan aku yang bodoh dan lambat. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih seadanya. Yunpan tersenyum dengan cerah. Aku menengadah memandang gedung tinggi yang besar ini. Hanya merasa tertekan sampai sesak napas. Lalu melihat Yunpan dan bertanya pertanyaan yang sudah ingin ku tahu sejak semalam. Yun, kenapa kamu menikah denganku? Bagaimana kita bisa bertemu? Kenapa orang baik seperti Yunpan mau menikah denganku? Kenapa mau menikah dengan orang biasa seperti aku? Bahkan orang yang belum mencapai apa-apa seperti aku. Waduh, kok tiba-tiba tanya begitu? Yunpan meletakkan sendok. Dengan ekspresi malu-malu menutupi wajahnya. Menurut katanya, di kehidupan sebelumnya kita bertemu tidak lama kemudian. Dua perusahaan kami ada proyek kerjasama. Itu adalah saat pertama kali kita bertemu. Kemudian sering bertemu di tempat makan cepat saji dan kedai kopi saat acara perusahaan. Kebetulan di tempat yang sama. Seiring waktu jadi akrab. Itu karena Yunpan yang aktif mengejar. Saya rasa juga karena sifat saya yang pendiam. Sekalipun dipukul, saya tak bisa mengeluarkan apapun. Mungkin ini adalah keberuntungan. Saya benar-benar bisa mendapatkan perhatian Yunpan. Yunpan tersenyum manis saat berbicara. Saya mendengarkan dengan tenang. Sekaligus membantu dia meniup bubur. Sinar matahari siang sangat terik. Namun membawa kekuatan lembut dan cerah. Menyinari bumi dengan kilauan emas. Seluruh dunia seperti dilapisi oleh kilau emas tipis. Dan dunia saya saat itu tetap hangat. Saya memeluk dua termos kosong. Merasakan kehangatan yang jarang, belum kembali ke tempat kerja. Melihat tugas-tugas yang diberikan Wang Bapi kepada saya. Untuk pertama kalinya saya tidak merasa lelah. Zheng Jie sungguh luar biasa. Kamu ternyata bisa tertawa begitu bahagia di kantor. Apakah kamu ada kabar bahagia? Rekan kerja mengunyah sandwich. Wajah penuh keterkejutan. Apakah aku tertawa? Aku sendiri tidak menyadari hal itu. Mungkin karena hari-hari mulai ada harapan lagi. Harapan? Iya harapan, setiap kali aku ingat Yunpan. Aku merasa hidupku yang seperti ikan busuk ini masih ada harapan. Harapan menjalani hidup bersama Yunpan. Rekan kerja tanpa berpikir memasukkan sandwich ke mulutnya. Membuka berkas di atas meja. Lagi-lagi teriakan keluhan yang familiar. Kapan hidupku akan ada harapannya? Kota perlahan mengenakan pakaian malamnya yang megah. Lampu jalan di sepanjang jalan menyala satu persatu. Seperti mercusuar hangat yang menyambut para pulang ke rumah. Setelah aku selesai mengurus Wang Papi, bergabung dengan kerumunan orang terakhir keluar dari gedung pencakar langit, membawa tas kerja pulang. Aku baru saja hendak mengetuk pintu. Namun dia segera membuka diri kepadaku seperti yang diperkirakan. Sayang, aku mendengar suara langkah kaki. Langsung tahu itu kamu. Wajah Yunpan sedang memakai masker wajah. Dengan senang hati menyambutku pulang. Saat makan siang, Yunpan meminta kunci rumahku. Ingin tinggal bersamaku. Meski kami akan menjadi suami istri. Namun Yunpan saat itu muncung bibirnya. Bersikap seperti anak menangis.
Bilang tidak mau tinggal bersama. Dia tidak terbiasa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa setuju. Guru memberikannya kunci. Begitu Yunpan mendapatkannya, mata yang dipaksakan merah itu langsung kembali normal. Aduh, nakal sekali. Begitu aku masuk rumah, dekorasi rumah tidak berubah. Tetapi selalu ada perasaan yang sulit diungkapkan. Meja makan dipenuhi dengan hidangan yang lezat dari segi warna, aroma, dan rasa. Aku langsung tertuju pada piring ikan kukus panas yang terletak di tengah. Itu adalah ikan yang kami beli bersama malam tadi. Hanya saja perut ikan itu hancur karena spatula sayur. Aku bisa dengan mudah membayangkan betapa gugupnya Yunpan. Aku mengambil sepotong dengan sumpit dan memasukkannya ke mulut. Ternyata baunya sama lezat seperti yang kubayangkan. Yunpan menepuk wajahnya. Mendengar ucapanku. Dengan ekspresi bangga. Seolah berkata, aku memang tahu aku hebat. Di rumah ini setelah sekian lama. Akhirnya ada bau masakan lagi. Saat aku bersiap mengambil sepotong lagi dengan sumpit. Ternyata sumpitku terhalang sesuatu. Saat aku membalik ikan itu. Baru aku sadar sisi itu sudah gosong semua. Tidak heran aku tidak bisa menjepitnya. Menyadari senyum dan kata-kata dalam mataku. Yunpan malu-malu menjulurkan lidahnya. Aduh, aku juga tidak sering masak. Jadi agak canggung. Aku tersenyum tipis. Sepertinya aku harus mulai belajar memasak. Harus segera belajar lebih baik. Melihat Yunpan selesai cuci muka dan kembali. Aku mengambil beberapa sayuran ke dalam mangkuknya. Tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Yun ya. Biasanya kita makan siang di kantor. Malam baru bisa masak di rumah. Tapi aku pulang malam. Kamu dulu selalu menunggu aku kah? Iya, Yunpan tiba-tiba menjadi sangat marah. Memegang sumpit di tangan dengan erat. Dengan jengkel berkata, semuanya salahkan si penyiksa kematian itu yang sering menindasmu. Sungguh keterlaluan. Dia mengunyah makanan di mulutnya. Jelas-jelas menganggapnya sebagai sasaran amarah Wang Bapi. Dia mengambilkan ikan untukku. Daging di perutnya. Melihatku seperti ingin bicara tapi menahan diri. Namun akhirnya tidak mengatakannya. Setelah makan, aku dengan susah payah merebut pekerjaan mencuci piring dari tangan Yunpan. Lalu dengan terampil menyalakan komputer. Bersiap untuk lembur seperti biasa. Wang Bapi kembali memberimu pekerjaan tambahan. Bajingan itu. Seolah-olah hanya kamu satu-satunya di seluruh perusahaan. Yunpan tiba-tiba muncul di belakangku. Menyandarkan kepalanya di bahuku. Meskipun itu kalimat tanya. Tapi nadanya sangat yakin. Aku memeluk komputer. Merasa sedikit bersalah. Sibuk dengan ini sampai membuat Yunpan harus dijauhkan dulu. Kalau kamu bosan, bisa menonton televisi. Di sana juga ada tablet. Kamu bisa. Aku tidak mau, aku menemanimu. Yunpan berkata tegas lalu mencongkel dengan kepala. Buat leherku terasa gatal. Selalu ada aroma harum samar masuk ke dalam hidung. Aku mengetik dengan kaku di keyboard. Terus memikirkan Yunpan. Tidak tahu aku sedang sibuk apa. Aku tidak menyangka akan sibuk sampai larut malam. Yunpan rela menemaniku sampai larut malam. Aku memijat leher yang pegal. Melirik cepat Yunpan yang kelopak matanya berkedut di sampingku. Tersenyum lalu menutup laptop. Melembutkan suara di dekat telinganya. Yunpan, aku akan menemanmu beristirahat. Tiba-tiba Yunpan terbangun. Menguap. Kamu sudah selesai? Melihat aku mengangguk, Yunpan menunduk ke sofa. Lalu dengan marah mengomel lagi. Wang Papi, kasihan aku yang bodoh. Berkutat bertahun-tahun tapi hanya bisa membeli rumah kecil ini. Sebelumnya aku tinggal sendiri jadi sudah cukup luas. Aku tidur di lantai. Yunpan tidur di ranjang. Selamat malam suamiku. Yunpan mengantuk berkata kalimat itu. Tubuhnya merapat ke ranjang di sisi aku. Selamat malam Yunpan. Aku menatap wajah tidurnya. Tidak sedikit pun merasa mengantuk. Aku hanya berani saat dia tidur saja. Dengan terang-terangan memandang dengan baik. Wanita yang tiba-tiba masuk dalam hidupku ini. Lihatlah dengan baik calon istri masa depanku. Sambil dalam hati mengagumi betapa luar biasanya ini. Kemunculan Yunpan membuatku tidak ingin mati lagi. Aku ingin hidup dengan baik. Meski Wang Bapi terus memerasku, tidak masalah. Ingin membeli sebuah rumah besar. Rumah besar milik aku dan Yunpan. Aku boleh menjadi ikan busuk. Tapi Yunpan tidak boleh, dia harus menjalani hidup yang baik. Harus bahagia setiap hari. Aku tidak ingin mati lagi. Aku ingin menjalani hidup bersama Yunpan dengan baik seumur hidup. Aku tidak rela membiarkannya menjadi janda.
menatap Yun Pan cukup lama. Rasanya dia hampir tertidur pulas. Aku diam-diam bangun, duduk di sofa, membuka laptop lagi, melanjutkan pekerjaan yang belum selesai sebelumnya. Sungguh, aku memang cukup payah. Hari-hari berikutnya meskipun tetap melelahkan, aku tidak lagi merasakan rasa pahit. Yun Pan setiap tengah hari tanpa gagal datang mengantarkan makan untukku. Setiap malam aku sangat bersemangat untuk pulang ke rumah, terutama setelah belajar memasak. Berkat Yun Pan, sekarang seluruh orang di perusahaan tahu aku punya pacar, loh, bukan tunangan. Semua orang sangat terkejut. Siapa yang menyangka aku yang pemalu seperti ini bisa menemukan pasangan untuk menikah, apalagi orang sebaik Yun Pan. Aku juga berpikir begitu. Saat tidur aku bahkan diam-diam tertawa terbangun. Tuhan, Tuhan, ternyata engkau menungguku di sini. Ternyata hari-hari baikku ada di sini. Wow, orang yang sial sepanjang hidupnya akhirnya menunggu keberuntungan baik. Hanya keberuntungan baik saya. Sejak saya tinggal bersama Yun Pan, saya merasa dia agak aneh. Seringkali ketika saya bangun malam dan kembali ke tempat tidur, Yun Pan selalu duduk di tempat tidur, menatap saya dengan tajam, memegang saya di tempat tidur dan memeriksa dari atas ke bawah. Lalu tanpa sebab menarik nafas lega. Dia pikir saya bangun malam itu pasti pergi selingkuh ya. Tapi ketika saya berani bertanya begitu, langsung kena tampar dari Yun Pan. Itu pertama kalinya saya sadar dipukul oleh perempuan ternyata menyenangkan. Tamparan di wajah, lembut, wangi. Hanya saja Yun Pan terlalu waspada. Bikin saya susah bangun diam-diam untuk lembur malam. Hanya bisa menyelinap di kantor dan bekerja keras kapan saja ada kesempatan. Membuat rekan kerja sering curiga apakah Wang Papi sudah memberi saya obat. Bahkan Wang Papi sendiri jadi paranoid. Aku curiga apakah aku sudah dimanfaatkan olehnya sampai gila. Baru-baru ini perusahaan mendapatkan proyek baru. Seluruh perusahaan sedang sangat sibuk. Bahkan Wang Papi tidak punya waktu untuk memaksa aku bekerja. Aku baru tahu dari ngobrol sesama rekan kerja tentang gosip, bahwa Wang Papi bukan tidak punya waktu untuk memaksaku. Tetapi dia menemukan sesuatu yang lebih menarik. Kabarnya dia tergila-gila dengan peralatan teh. Tidak heran aku sering melihat dia di kantor sepanjang hari tidak keluar. Ternyata sedang menyeduh teh. Aku juga tidak tahu bagaimana benda ini bisa dimainkan sepanjang hari. Wang Papi, kita sibuk sampai hampir mati. Dia sendiri santai-santai di kantor. Rekan kerja mengunyah sandwich. Sampai ingin menatap kantor Wang Papi sampai berlubang. Aku mengelus perutku yang hangat. Dengan niat baik bertanya padanya. Kalau makan sandwich sepanjang hari, perutnya tidak jadi dingin kah? Zeng, perutku tidak dingin. Tapi kata-katamu membuat hatiku dingin. Rekan kerja berjalan melewatiku dengan wajah seperti kehilangan harapan. Tapi aku dengan tajam memperhatikan dia. Memperlihatkan jari tengah secara diam-diam padaku. Di telingaku terdengar ucapan Yun Pan yang pernah ku kenal. Agar aku tidak mudah dipermainkan. Jadi aku langsung membalas dengan jari tengah. Di mata rekan kerja yang terkejut sampai gemetar. Aku menoleh dan kembali bekerja. Proyek kali ini sangat besar. Jadi sangat sibuk. Yun Pan akhir-akhir ini juga sangat sibuk. Karena proyek ini adalah kerjasama antara perusahaan kami berdua. Yun Pan sering memelukku dan curhat akhir-akhir ini. Katanya dia sibuk sampai kulitnya kasar. Bahkan lingkaran hitam di matanya sudah terlihat. Aku sering melihat dia menatap wajahnya yang tanpa celah. Dan mengeluh di depan cermin. Bukankah itu yang disebut kantung mata oleh para wanita? Kenapa jadi lingkaran hitam di mata lagi? Saya menggaruk kepala. Tidak bisa memahaminya. Diam-diam memesan satu set produk perawatan kulit lewat ponsel. Hanya saja tidak menyangka setelah Yun Pan menerimanya. Memeluk produk perawatan kulit sambil menangis dan tertawa. Sayang, merek ini sangat mahal. Sangat mahal, sangat mahal. Aku tahu. Tapi Yun Pan tetap mengulanginya 3 kali. Yang paling penting adalah, kenapa dia sangat tersentuh. Tapi harus memeluk produk perawatan itu dan mencium berkali-kali. Dia seharusnya memeluk aku bukan. Seolah-olah benda itu punya kaki dan kembali dengan sendirinya. Gadis memang makhluk yang aneh. Proyek ini akhirnya selesai di akhir bulan. Semua orang di perusahaan menghela napas lega. Saya meneguk kopi. Mulai membereskan barang di atas meja. Ternyata setelah memilah-milah aku sadar aku cukup hemat. Selain komputer dan barang berharga. Jarang sekali ada berkas lama yang dibuang dari meja. Aku tidak perlu mengangkat kepala sudah tahu. Itu juga Wang Bapi tukang tipu busuk. Kamu tahu tidak?
Karena kesalahanmu, proyek ini gagal dan kehilangan kontrak besar. Kenapa kamu tidak hati-hati dan sudah bersama Yunpan beberapa bulan? Tinnitusku sudah lama tidak kambuh. Proyek mana yang gagal? Wang Bapi, kamu bicara baik-baik. Rekan kerja di sekitar karena terburu-buru langsung memanggil dengan julukannya. Wang Bapi berubah wajah, menatap tajam orang itu dengan marah, lalu menghembuskan napas berat dari hidung. Menyamping menunjukkan penerbitan versi tengah yang dikirimkan padaku bermasalah. Orang sekarang tidak menerima lagi. Aku mendengar dia menuduh tanpa alasan. Alis terangkat, menghentikan gerakan di tangannya. Yang aku kirimkan kepadamu ada masalah. Mungkinkah bukan kamu yang mengirim salah? Kamu adalah penanggung jawab akhir. Wang Bapi sangat terkejut. Aku akan membantahnya. Tersenyum sinis. Aku berpegang pada prinsip kepercayaan. Langsung aku kirim ke pihak lain. Zheng Mings, kamu sudah lama di perusahaan ini. Bagaimana bisa membuat kesalahan seperti ini? Wang Bapi berkata dengan sangat yakin. Jelas ingin menyalahkan aku. Dia melihat barang-barang yang sudah aku rapikan. Alis terangkat. Sangat senang sekali. Semua barang sudah dibereskan. Kamu juga tahu kamu telah membuat masalah sebesar ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Baru saja hendak bicara. Rekan kerja di sebelahku langsung menahan. Berbicara untukku. Kamu juga sudah bilang. Dia adalah orang lama di perusahaan. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa coba? Ini fakta. Dia memang harus keluar dari perusahaan itu faktanya. Rekan kerja berdebat dengan Wang Bapi. Aku ingin bicara. Tapi dia mendorongku. Dua mulut itu terus-menerus berbicara. Aku bahkan tidak diberi kesempatan menyela. Bukannya sengaja mencari masalah denganku. Kenapa dia malah bertengkar dengan Wang Bapi? Untuk pertama kalinya saya menyadari rekan kerja ternyata sangat pandai bicara. Orang di sebelah yang jeli juga terus membela saya. Rekan kerja didorong oleh Wang Bapi. Segera menerima telepon. Dengan ekspresi terkejut bergegas turun tangga. Tidak ada yang membelamu sekarang kan? Wang Bapi menatap saya dengan dingin dan tersenyum. Segera memberi saya ultimatum terakhir. Saya baru berdebat dengannya beberapa kalimat. Tiba-tiba sosok yang familiar muncul dalam pandangan. Wang Bapi. Yunpan, kenapa kamu naik ke sini? Melihat di belakangnya rekan kerja yang terengah-engah. Dan ekspresinya juga sama bingung. Saya kira ada dugaan dalam hati. Yunpan mendorong Wang Bapi ke samping. Menarik saya untuk memeriksa atas dan bawah dengan saksama. Setelah memastikan saya tidak terluka. Langsung dengan marah berbalik arah. Kamu siapa? Wang Bapi terlihat sangat marah. Tubuh gemuknya gemetar terus. Diperkirakan sedang marah. Dia sebegitu gemuknya. Namun didorong ke samping oleh Yunpan yang terlihat sangat kurus. Aku siapa aku untukmu nenek buyutmu? Yunpan mulutnya cepat sekali. Aku sama sekali tidak menahannya. Wang Bapi langsung sadar. Yunpan adalah orang yang memaki dia di teleponku kemarin. Aku belum selesai bicara. Yunpan seketika menoleh. Kamu diam. Kalau tidak semua orang bilang aku istri yang mengatur kamu. Yunpan berteriak. Aku langsung tidak berani bicara lagi. Kamu apa kamu nenek buyut? Sebelumnya pernah bilang. Kalau kamu berani memanfaatkan Zheng Mings yang jujur untuk menggertaknya lagi. Aku akan datang dan merobek mulutmu. Yunpan sangat marah. Saat aku menyadarinya. Tepukan Yunpan sudah mengenai wajah Wang Bapi. Dengan suara tepuk. Sangat jelas dan nyaring. Entah mengapa. Aku merasa tepukan Yunpan ini tidak enak dan tidak lembut. Wang Bapi sangat marah. Langsung mengulurkan tangan. Takut Yunpan terkena pukulan. Juga takut kejadian ini semakin berkembang dan menyeretnya ke dalamnya. Aku mengerahkan tenaga besar untuk menariknya ke belakang. Ternyata gadis yang marah memang menakutkan. Seperti seekor sapi. Sangat sulit untuk ditahan. Melepaskan tangan Wang Bapi. Memasukkan surat pengunduran diri yang sudah disiapkan ke tangan Wang Bapi. Aku memang ingin mengundurkan diri. Tapi bukan karena kamu yang memecatku. Setelah aku mengatakan itu, aku membuka komputer. Mengeluarkan bukti yang sudah saya siapkan sejak lama. Yunpan selalu terus-menerus mengingatkan saya. Jangan terlalu jujur. Jangan sampai membiarkan Wang Bapi menindas dan menghisap. Tinggal bersamanya. Tak lama kemudian. Saya mulai memikirkan waktu untuk memulai usaha sendiri. Surat pengunduran diri sudah saya siapkan sebulan lalu. Versi elektroniknya juga akan dikirim tepat waktu ke email hari malam ini. Akhirnya berhasil sampai akhir bulan.
Bagaimanapun juga harus mendapatkan gaji bulan ini. Meski saya payah, tapi itu adalah kegagalan saya. Saya benar-benar takut Wang Papi memanfaatkan pengunduran diri saya untuk melemparkan sesuatu yang kotor pada saya. Saya juga bodoh, tidak bisa memikirkan cara yang cerdas. Selama sebulan ini saya terbiasa merekam pekerjaan. Versi final materi adalah lengkap dan tanpa kesalahan. Mengemas dan mengirimkannya ke tangan Wang Bapi. Adapun yang disebut kecelakaan, diperkirakan dia terlalu asyik dengan peralatan teh. Hatinya sebenarnya tidak ada pada pekerjaan. Dia sendiri yang salah paham. Makanya dia ingin mencari kambing hitam seperti saya. Kalau tidak karena rekan kerja menarik saya dulu. Kemudian Yun Pan datang mengejar. Saya sudah lama melemparkan bukti itu ke wajahnya. Wajah Wang Bapi menjadi semakin buruk. Tapi saya malas melihatnya. Saya dengan cepat membereskan barang. Merapikan semuanya dengan cepat. Membawa Yun Pan yang tampak bingung keluar. Pintu sensor terbuka secara otomatis. Saya menoleh dan mengucapkan kalimat terakhir kepada Wang Bapi. Ingat N ditambah 1. Kalau tidak saya akan melaporkanmu. Ini adalah uang kompensasi saya yang menyedihkan. Pastikan kamu membayarnya dengan benar. Baru saja pulang ke rumah. Aku meletakkan barang-barang. Yun Pan langsung melompat dan memelukku. Menangis terseduh-seduh. Dia bilang dia masih ingat nomor rekan kerjaku itu. Tiba-tiba teringat hari ini akan ada kejadian ini. Segera meneleponnya. Langsung membunuh. Tidak kusangka aku bisa menyelesaikannya sendiri. Suami. Aku hampir kaget. Kamu berhasil menyelamatkan diri. Aku meremas kepalanya. Tidak apa-apa. Masalah sudah selesai. Air mata Yun Pan meninggalkan jejak putih di wajahnya. Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hati. Bukankah sales itu bilang Foundation ini produk merek besar? Kenapa begitu kena air mata langsung terlihat putih ya? Pembohong mati. Kamu kali ini kok jadi sukses ya? Malahan kepikiran untuk resign sendiri. Aku sebelumnya mau bilang ke kamu. Tapi takut kamu nggak setuju. Jadi nggak pernah bilang. Aku menggaruk kepalaku. Terus menenangkan dia berkali-kali. Bukankah itu perintahmu? Nggak boleh dibiarkan Wang mengeruk dan menekan. Siapa sangka begitu aku bicara. Yun Pan memelukku sambil menangis makin kencang. Sampai dia capek menangis. Dia mengalihkan kepala. Ekspresinya langsung jadi marah. Makeupku kok jadi luntur semua. Padahal foundation ini katanya tahan air. Dia terlihat seperti merasa dikhianati. Aku buru-buru menenangkannya. Nggak apa-apa, beli baru lagi penjual mati itu. Itu masih meja khusus ya? Sampai berani mahal seperti itu. Bikin saya marah sekali. Saya mengundurkan diri dengan sangat lancar. Sekelompok rekan kerja saya semua terkejut dengan penampilan saya hari itu. Mungkin mereka juga tidak menyangka ada orang yang sebosan itu. Sampai-sampai merekam layar saat melakukan apapun. Konon Wang Bapi dimintai pertanggungjawaban. Akibatnya sangat buruk. Tapi semua itu tidak saya pedulikan lagi. Karena saya sedang sibuk dengan urusan sendiri. Saya mengikuti rencana semula. Menarik beberapa teman kuliah yang bersumpah tidak mau menjadi sapi pekerja untuk perusahaan. Berwirausaha secara mandiri. Masih menjalankan bidang lama yang sama. Kami semua patungan mengumpulkan sejumlah uang. Menyewa sebuah tempat kecil. Yang pernah menjadi asal-usul kerajaan bisnis kami. Rekan saya yang suka makan sandwich juga mengundurkan diri dari perusahaan. Bergabung dengan kami. Karena Yun Pan suatu kali bertemu dengannya. Santai dan ngobrol nggak jelas. Dia bilang aku sekarang sedang menikmati kesuksesan. Minum yang pedas-pedas. Berwirausaha dengan senang hati. Dia percaya. Dengan niat tidak mau makan sandwich lagi. Ingin minum sup denganku. Ternyata sekarang kami setiap waktu makan sandwich. Hanya kadang-kadang Yun Pan abis kerja datang mengantarkan makan malam untuk kami. Jarang bisa makan makanan hangat yang enak. Ipar datang. Penyelamat. Rekan kerja dengan khusyuk mengambil termos dari tangan Yun Pan. Mengendus harum nasi yang ada di dalamnya dengan penuh antusiasme. Ingin sekali langsung sujud di depan Yun Pan. Sebagai ungkapan terima kasih. Terima kasih, Ipar. Anda benar-benar telah menyelamatkan nyawaku. Yun Pan langsung menggelengkan tangan. Menunjukkan tidak kuat menahan. Meraih tangan dan mengusap kepalaku yang seperti sarang ayam. Kalau mau berterima kasihlah pada suamiku saja. Makanan ini semua dibuatnya satu malam sebelumnya. Aku cuma memasukkannya ke dalam microwave saja. Yun Pan tidak terlalu pandai memasak. Aku berpikir untuk membuatnya sehari sebelum dia pulang malam nanti.
Aku tidak ada di rumah. Dia bisa makan. Sekalian membuat lebih banyak untuk memperbaiki makanan kita semua. Aku memang tahu tepatnya Zheng Ge adalah orang yang baik. Kalau tidak, aku juga tidak akan mengundurkan diri untuk bekerja dengannya pada awalnya. Rekan kerja sambil mengetik di keyboard. Sambil memasukkan makanan ke mulutnya. Aku juga hampir sama. Tidak ada pilihan lain. Karena berwirausaha. Harus mengejar waktu setiap detik. Hidup masih tetap penuh harapan. Tidak peduli seberapa larut. Yunpan akan selalu menunggu aku pulang. Perusahaan kami beberapa orang juga sudah mulai berjalan lancar. Hari ini jarang bisa pulang. Sisa sinar matahari sore yang redup dan lampu-lampu yang baru menyala bersatu padu. Menambahkan beberapa kehangatan dan kelembutan untuk para pengunjung ini. Aku bergegas melintasi zebra cross. Melihat lapak kecil di pinggir jalan. Aku membeli sebungkus sosis bakar dengan sengaja. Meminta si penjual menaburkan lebih banyak cabai. Yunpan suka makanan pedas. Aku memperhatikan ada bunga di jok sepeda motor penjual. Bunga merah, jenis apa aku tidak tahu. Aku tidak bisa mengenalinya. Masih dengan hati-hati tertutup plastik. Jelas untuk menghindari minyak cipratan. Sepertinya itu untuk dibawa pulang sebagai hadiah untuk kekasihnya. Aku menggigit sosis bakar itu. Berpikir bahwa penjual ini cukup pandai merencanakan kebahagiaan kecil di malam hari. Tapi dia malah mengingatkanku. Hari ini pulang lebih awal toko bunga. Saat ini masih belum tutup. Jika aku membawa setangkai bunga pulang, Yunpan pasti akan sangat senang. Mungkin hehe aku tersenyum. Berjalan ke toko bunga. Meminta pemilik toko membungkus setangkai bunga yang paling indah. Itu adalah seikat bunga dengan warna-warni yang cerah. Merah yang bersemangat. Kuning yang cerah, putih yang suci. Setiap bunga seperti karya seni yang dipilih dengan cermat, menyebarkan aroma yang lembut, menambah sentuhan warna cerah dalam perjalanan pulang saya. Bunga terindah untuk Yunpan yang terindah. Aku kembali ke rumah, menyiapkan makan malam, kemudian mengatur waktu Yunpan pulang kerja, menunggu di depan pintu. Begitu suara membuka kunci terdengar, aku menggunakan pose yang sudah dipersiapkan sejak lama. Langsung menyerahkan buket bunga itu. Wah, suami sangat tampan. Aku sangat menyukai Yunpan. Matanya langsung berkilau dengan kejutan dan kelembutan. Menundukkan kepala memeluk bunga itu di pelukan. Mencium berkali-kali. Helai rambut perlahan jatuh. Setelah makan, aku memeluknya duduk di sofa menonton TV bersama. Buket bunga itu kami rawat dalam vas bunga. Dekorasi rumah tetap sama. Tapi ada perasaan yang sulit diungkapkan. Sekarang aku akhirnya tahu apa perasaan itu. Itu adalah perasaan rumah. Adalah lampu yang tidak pernah padam di larut malam. Tidak peduli seberapa larut pulang. Dia selalu diam-diam menunggu di sana. Menanti orang yang kembali ke rumah. Di rumah memakai masker wajah. Orang yang menunggu orang yang pulang ke rumah itu. Epilog. Saat itu Yunpan berteriak sekali. Kemudian menerima lamaran saya. Rekan kerja saya sangat terkejut setelah mendengarnya. Kak Zheng, kamu baru saja bersama saudari selama 2 tahun. Kalian hebat. Saya tersenyum bangga bukan hanya 2 tahun. Kami sudah bersama di kehidupan sebelumnya. Tapi kami tidak buru-buru menikah. Karena pekerjaan Yunpan sedang naik daun. Perusahaan kami yang beberapa orang itu juga masih berusaha tumbuh perlahan. Tapi setidaknya sudah hidup tanpa makan sandwich setiap saat. Saya berjalan di jalan dan menghirup udara malam dengan dalam. Itu adalah aroma campuran bunga dan rumput. Dengan aroma masakan dari kejauhan yang unik. Membuat suasana hati saya semakin senang. Lewat kios makanan kecil itu. Aroma makanan langsung menusuk hidung. Membuat orang ngiler. Saya pesan lagi 2 sosis panggang. Yang pedas milik Yunpan. Becak yang dimodifikasi oleh bos. Masih ada bunga di kursinya. Saya menggigit sosis panggang. Dengan gerakan terampil masuk ke toko bunga. Meminta bos mengemas setangkai bunga. Kembali ke rumah memasak dan membersihkan rumah. Lalu bersama Yunpan menaruh bunga di dalam vas. Malam itu saya memeluk Yunpan sambil menonton TV. Tangan saya meraba bantal sandaran di sofa di belakang. Saya mendekat ke telinga Yunpan. Bertanya, Yun, pisau itu, kamu taruh di mana waktu itu? Kenapa kamu tiba-tiba ingat untuk tanya hal ini? Yunpan sambil memasukkan sebutir anggur ke mulut saya. Tiba-tiba saja teringat. Sudah lebih dari 2 tahun. Tiba-tiba tanya pertanyaan ini. Aku pikir-pikir dulu sepertinya aku tanpa sengaja membawanya ke kantor. Yunpan bicara dengan santai sekali.
Tak sedikit pun terlihat betapa takutnya dia saat aku ingin bunuh diri dulu. Sekarang dia tahu aku akan menjalani hidup bersamanya seumur hidup. Aku tidak mungkin mati. Karena kemunculan Yunpan. Aku tidak mau mati lagi. Jadi saat aku tahu Yunpan mengambil pisau yang kubawa sembunyi di sofa, aku juga tidak terlalu. Aku cuma agak bodoh sedikit. Tapi tidak sampai sebodoh itu sampai tidak sadar sikap cemas Yunpan. Sebenarnya setiap malam dia selalu memperhatikan aku tidur. Dengan gugup sekali, aku pun pura-pura memejamkan mata dan tidur. Lalu menunggu Yunpan masuk ke mimpi. Baru dengan hati-hati aku bangun untuk lembur. Melihat sikap Yunpan, sepertinya aku benar-benar meninggalkannya sendirian di kehidupan sebelumnya. Juga tidak tahu apa hubungan kami waktu itu. Sayang kamu lihat hahaha. Mereka sangat lucu. Yunpan menarik lengan bajuku. Melihat acara varietas di TV. Tertawa terbahak-bahak. Aku mengupas anggur untuknya. Sekilas melihat TV. Juga tertawa karena orang di atas layar. Tidak masalah. Bagaimanapun juga dia benar-benar akan menjadi istriku di hidup ini. Yunpan benar-benar calon istriku.